2018 yang datang siapa? Pak Wawan. Pak Wawan Mulyawan, Ketua Balak lama. Jadi ada perbedaan nggak Pak? Zaman waktu diakreditasi Pak Wawan sama sekarang, ada peningkatan atau turun? Alhamdulillah setelah kedatangan tim akred, alhamdulillah kita mencoba memperbaiki diri lah. Oh ya, istilahnya ada peningkatan. Alhamdulillah Dari segi apanya Pak? Dari sisi pengelolaannya. Pengelolaan, manajemen organisasi, pengasuhannya terhadap anak. Pengasuhannya kemarin kita pengasuhnya belum sebanyak sekarang, Ya. cuma 3. Dulu 3, sekarang jadi 10. 10, berarti peningkatan dalam SDM-nya. 6 di dalam, Ya. 4-nya di luar, Oh, di luar ya. panti. Jadi Di luar kita Artinya kalau di luar panti itu tinggalnya di luar panti. orangnya tinggal di luar panti. Berarti Bukan ada berarti di lingkungan. bukan berarti dia menyantuni mengasuh anak luar panti. Bukan itu kan? Bukan. Karena sini semua dalam panti. Iya benar. Rumah tempat tinggalnya di Luar. luar panti. Yang di dalam panti 4. 6. 6. Pengasuhnya berapa? 10 termasuk saya semua. Pengasuhnya Pengasuhnya yang di dalam berapa? 6. 6. Iya, 6. Maksudnya yang mendampingi anak sehari-hari itu. 6. Iya, makannya berapa kali sehari? 3, Pak. 3 kali sehari. Sesuai dengan standar menu enggak? Atau Eh. mungkin tiap hari tahu melulu ada variasi. Nah, kita buat daftarnya, Pak. Oh, Buat daftar menu. Yang bikin daftar itu Bapak sendiri kita atau anak-anak dilibatkan? Sepakat dengan anak. Nah, Cuma betul. sepakatnya gini, kadang-kadang hari ini misalnya di Ya. roster ikan bandeng, ternyata Ya. nggak ada ikan Ya. yang ganti telur boleh Ganti. sesekali enggak. Boleh, ya. Dengan catatan kualitas proteinnya cukup. Ya, boleh. Dalam penyediaan makanan mungkin masak atau mungkin mengambil piring, anak dilibatkan enggak? Anak-anak konsepnya kita ada dapur umum. Ya. Anak-anak tinggal bawa rantangan, jadi Ya. isi ke rantangan masing-masing. Jadi Oh, nggak ada gitu. nggak terganggu. Makannya di Makanya kita siapkan di ruang makan. Ruang makan Tapi khusus. rata-rata mereka lebih suka di ruangan sambil ngerumpi. Oh, Ruangan gitu. Ya, apa? ya, nggak apa-apa. Ya. Cuman ini zamannya COVID ya Pak ya. Kalau bisa makannya dikasih jarak, jangan terlalu berdempetan. Nanti tidak sesuai dengan kesehatannya. Untuk COVID, Ya, izin ya. mengomentari dikit karena Ya. kita memang ada kerjasama. Mm-hmm. Kemarin kita 2 minggu sekali kita kontak pelayanan terdekat, Ya. dicek, Oke. dicek sehingga Cek kesehatan. cek kesehatan. Kalau memang dicurigai ya otomatis kita Ya. lapor ke tim COVID. Ya, alhamdulillah sampai ini enggak ada. Nggak ada yang kena. Dan semoga tidak ada. Ya, ya. Tapi untuk daerah sini ada yang kena. Daerah sini enggak. Oh, nggak Cuma ada. orang luar yang kita kan nggak tahu. Orang luar datang. Iya. Tapi kalau untuk panti kita batasi. Ya, 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 baik. Jadi anak-anak sementara ini tidak diliburkan, tetap tinggal di panti ya. Sebagian tinggal di panti, sebagian karena Pulang. sekolah lagi Hmm. pembatasan sekolah, Iya. jadi mereka minta pulang. Oh, Dan di dijemput sama rumahnya orang tuanya. masing-masing. Nah, iya nggak apa-apa. Ini memang kita. Ya, mungkin itu lah kira-kira. Jadi ada peningkatan dari dibanding dengan akreditasi tahun 2018 ya. Segi SDM-nya, segi jumlah anak ya. Jumlah anak mungkin agak turun, Pak. Oh, turun. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Apakah ekonomi masyarakat sudah Ya, bagus? ya, Sudah jadi artinya kalau turun itu berarti Bapak bukannya tidak berhasil, malah berhasil karena orang itu sudah mampu untuk mengambil sendiri, membiayai sendiri orang tuanya mungkin. Jadi bukan berarti semakin banyak anak itu belum tentu berhasil. Kalau dia pernah ke panti sini, lalu dia sekolah diambil orang tuanya, artinya orang tuanya udah mampu. Itu malah lebih bagus karena konsep sekarang itu kan misalnya kalau bisa di pengasuhan itu orang tua, tapi panti yang bagus, itu yang bagus. Jadi dikembalikan ke fungsi semula. Gitu. Sebenarnya kalau panti itu alternatif terakhir lah. Kalau orang tua itu ada permasalahan broken home atau anak itu sering dianiaya oleh orang tuanya atau pokoknya enggak dianu lah, diasuh dengan baik, itu dititipkan di panti.
kalau selagi orang tuanya mampu lebih bagus dikembalikan ke fungsi semula orang tua dan anak. Itu kira-kira itu. Mungkin kami saat ini belum bisa memberikan keterampilan ya. Iya. Kemarin kita rapat dengan pengurus, target dalam 2 tahun ini kita bisa memberikan Ya. keterampilan minimal target Ya. kami untuk menjahit Ya. sama ngelas. Oh iya. Itu target kita dalam 2 tahun ini. Mudah-mudahan sudah ada. Nanti kalau sudah lebih bagus Pak, kalau bisa pengasuhnya itu minimal pengasuhnya itu ada yang tamatan kesos kesejahteraan sosial. Jadi dia tahu tentang apa pengasuhannya atau tanian itu asesmennya kemana, itu yang tahu orang kesos itu. Yang itu rata-rata di panti-panti di sini mah jarang. Yang paling sakti Texas yang dari kabupaten. Tapi yang idealnya itu di panti itu harus ada. Itu baru nilainya plus. Apalagi tambah kegiatan usaha ekonomi produktifnya, menjahit, lebih bagus lagi. Yang mungkin tolong di kita ada di panti asuhan Masjid Al Baitur Rahman Propok. Ini salah satu sarana olahraga yang ada di panti asuhan. Lalu ini adalah tempat salah satu pendopo untuk belajar anak-anak di sini. Ini kita masuk ke asrama putri. Beliau pimpinannya Pak Zakaria. Ini Satu asramanya kamar, nih dua orang. satu kamar 2 orang. Sebelah sana juga ada kamar. Ada nama-nama kamarnya ya Pak ya? Ada. Ini salah satu kamarnya. Sebelah sana Satu kamar berisi 2 orang. Ada putrinya nggak? ini belum pulang. Oh belum ada pulang ya. Sekolah Masih di sekolah ya. Ada yang bisa lihat salah satu kamarnya? Salah satu aja. buka, bisa nggak buka? Ada tempat tidurnya nggak? Ini orang buka. Buka aja. Oh, ada orang. Belum pakai. Bentar. Ini juga termasuk tempat belajar dari pesantren putri. Lalu di sini ada juga. Jadi tempat belajar dengan asrama berbeda. Salahnya juga ada kesalahannya di dalam. Pak. Putri sendiri musolahnya ya? Iya. Oh gitu. Oh ini musolahnya. Bisa. Kamar mandinya kita pakai air PDAM. Nah kita masih luas di belakang, cuma baru kita coba buat pagar biar agak pengembangan. Oh gitu. Luas tanah berapa Pak? 2 hektar ada sih. 10 hektar. Di belakang masih luas. Jadi selain buat asrama, buat bangunan-bangunan juga ada tadi kebun ya? kebun dikit. Peternakan ada nggak Pak? Peternakan kita nggak memungkinkan Belum. karena lingkungan ada bau. Oh gitu. Ah, Berarti hanya kebun ya? kebun. Itu untuk Ada, kegiatan anak-anak berarti ya? Sawah kita kelola sendiri untuk. Mana sawahnya? Ini punya. Di belakangnya sawah. Ini ada pintu. Oh ada pintu. Oh itu berarti masih punya Masih sini ya? kita. Itu bangunan 2 lokal, 4 lokal ya. Belakang masih. Ini airnya PDAM. Oh sudah PDAM ya? PDAM Pak, airnya PDAM semua pakai. Oke. Cewek lumayan bersih, kalau cowok mungkin agak ini sedikit. Oh. Airnya bersih. Ini tempat wudhunya ya? Jadi mereka mandi Mandi di sini. di sini dalam, berarti hanya satu kamar mandi ya? Iya. Di sumur juga ada sebelahnya. Ada sumur kamar mandi. Di sini? Ah, Oh gitu. untuk fasilitas cewek lumayan lah. Oke. Ini yang sumur kamar Jarang mandinya. dipakai Pak. Jadi mandinya sudah pakai air PDAM. Itu oke. Kita lanjut ke depan aja Pak Zakaria.
Kita ke Asrama Putra aja deh kalau gitu ya. Oh ini ada nih kosong. Nah ini salah satu gambaran isi dari kamar santri putri. Satu kamar 2 orang ya, 2 orang. Pak Zakaria ya. Oke. Ini ada lemarinya. Nah, itu ada orang tuh. Sengaja kita sarankan 2 orang. Ini kamarnya. Nah, ini 2 ini anak panti. Oh ini nanti. Oke. Atas bawah berarti? Enggak. Apa bawah aja? Di bawah aja belum penuh, Pak. Sebelah sana masih ada. Oh gitu. Sebelah Oh, sana sama masih ada lagi. Iya, masih ada. Nah, malah kosong di sebelah sana, Pak. Karena kurang anak kayaknya. Ini salah satu kamar juga sama. Tapi nggak ada lemari ini. Oh, lemarinya di sini. Oh, ini di sini. Oke. Nah, ini Asrama Putra. Ini barak pria. Di sini ada jadwal kegiatan harian anak dalam panti. Oke, kita lihat ini rak sepatunya rapi. Di sini ada tata tertib besar. Ya, tata tertibnya cukup besar, cukup bisa dibaca sebenarnya. Sangat besar sekali. Nah, di sini ada tempat tidur, ada kasur. Berapa orang Pak Zakaria satu barang ini? Kita terserah mereka yang mau Mengatur. Oh ngatur gitu. sendiri gimana nyamannya. Kalau misalnya kurang bisa pakai sebelah, kurang sebelah bisa di atas lagi. Oh iya. Kita masih muat sekitar 80 lagi sebenarnya. Jadi di sini sudah ada tempat tidur. Nah, jadi selain kegiatan ini ada tambahannya nih. Mereka berkebun. Ini apa, kangkung ya? Kangkung ya. Model cabut ya, Pak. Oh. Oke. Jadi mereka menanam. Ada tebu juga bisa nih Pak Ustadz nih. Iya. Tebu-tebunya juga banyak ini. Oke. Ini gambaran panti asuhan Masjid Baitur Rahman Puropok, Kecamatan Siam Talira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Dibuat pada hari ini tanggal 2 Oktober 2020. Asesornya Pak Wiryanta. Nah, ini masjidnya. Kenapa dinamakan panti asuhan masjid? Karena ingin memakmurkan masjid dan meramaikan masjid. Salah satunya dari anak-anak panti yang ada di dalam. Ini ruang makannya. Di sini ada visi misi. Ini sudah jelas namanya sini Taman Bacaan Masyarakat Asad dan ruang makan. Di sini ruang makan, di sini ada lagi-lagi ada tata tertib. Jadi tata tertibnya dipasang besar. Ya. Ini kantornya. Ini. Nah. Pak Zakaria, boleh dijelaskan Pak, ini isinya apa aja? Kita punya filing kabinet, isinya semua dokumen anak. Semua dokumen anak ya? Ya, dokumen anak. Oh ya. Untuk safety informasi kita semua dimasukkan ke dalam filing. Filing kabinet ya. Filing kabinet. Dan terkunci Pak Zakaria ya? Sudah ada ya kuncinya ya? Jadi kuncinya double, kunci pintu, kunci filing. Oh iya, oke. Karena ada dalam ruangan ini ya. Ini. Oke. Termasuk ini juga.
semua di dalam feeling. dalam feeling ya. Kalau ini buat apa Pak Zakaria? Dulu sebelum ada feeling sebagian kita isi di sana. Cuma itu sifatnya tidak rahasia, jadi bisa diakses siapa aja. Bisa dilihat sama Bisa, orang lain ya. bisa. Tapi Bisa tidak sama semua tamu ya. maksudnya orang luar, cuma di kita dalam. bisa kena Iya. akses. Kalau untuk feeling ini tidak semua, hanya 3 bisa akses, sekretaris, bendahara sama saya. Ada yang enggak? Kalau untuk struktur organisasi bisa dijelaskan Pak Jack? Struktur kalau pengasuh Tengku Rashidin, dia ada hubungannya dengan lingkungan. Dia mengasuh seandainya anak-anak ada hubungan dengan masyarakat sekitar, jadi yang selesaikan Tengku Rashidin. Kalau Tengku Nurdin ini kerjanya mengajarkan anak dalai, malah ada khusus di dalam. Tapi kalau Tengku Rusli ini berhubungan dengan sekolah. Jadi hubungan dengan sekolah, semua ada hubungan anak sekolah, anak sekolah masuk anak panti dia. Beliau ini. Oh gitu. Nah, kalau Tengku Riswandi ini hubungannya dengan masjid. Jadi anak-anak yang malam Jumat tidak masuk ke masjid, nah ini terpantau di sini semua. Terpantau semua ya. Semua terpantau. Jadi kita di luar juga sama dalam. Nah, untuk penjelasan masing-masing tugas dan fungsinya itu tercatat nggak? Tercatat. Kita Pak Ustadz. tercatat di bundel tercatat. Tercatat ya. Jadi ini strukturnya dan penjelasan tentang masing-masing tugas dan fungsi tercatat ya. Tercatat. Ada di bundel. Oke. Jadi minim bentuk tapi fungsinya yang kita kembangkan. Sehingga karena konsep kita panti full gitu. Jadi luar terpantau, di dalam alhamdulillah sih ada Ada ya. ada 4 orang yang memang setiap malam Oke. bergantian untuk mengajar. Kita lihat berkasnya Pak Ustadz ya. Kemarin kita desa menggunakan fasilitas kita juga boleh. Kita tahun kemarin belajar menjahit karena kita juga boleh ikut. Kalau setempat Nah ini form kerjasama antara panti dengan lembaga pendidikan SMK di sini. Di sini dijelaskan tentang perjanjian-perjanjian seperti apa, menetapkan ruang lingkup dan bidang kerjasama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tata tertib kerjasama, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pihak panti dengan Pak Zakaria dan pihak sekolah menengah kejuruan negeri 1 atas nama kepala sekolah Bermatrai. Ini salah satu surat kerjasama. Ada juga kerjasama dengan yang lain-lainnya, seperti kerjasama panti asuhan dengan pemerintah Gampong, ya. Lalu ada juga kerjasama panti dengan puskesmas pembantu. Nah ini terkait dengan layanan kesehatan. Coba kita lihat ini kerjasama dengan siapa. Ini kerjasama panti asuhan masjid dengan puskesmas pembantu Gampong Pulo. Ya, di sini dijelaskan bahwa menetapkan pada hari ini kedua belah pihak masing-masing ngomong. Pihak kedua memberikan akses pelayanan kesehatan anak asuh panti asuhan Keturunan Propok. Pihak kedua siap memberikan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan. Pihak kedua bersedia memberikan pendidikan berkala kepada anak asuhan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan seterusnya, ada juga pasal-pasalnya yang mengikat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh Kepala Panti Ustadz Zakaria dengan Kepala Puskesmas Gampong Pulo Dr. Nursida, dan kerjasama yang lainnya seperti juga ada dengan Puskesmas, ini dengan SMP, dan dengan Puskesmas lagi. Ini Puskesmas kecamatan ya Pak ya, Samtalera Aron induk ya, berarti berbeda dengan puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Dekat di sini.
Nah ini puskesmas pembantu Gampong Pulo, ini puskesmas kecamatannya, induknya yang lebih tingginya lagi di atasnya tadi ya. Lalu ada bersama dengan panti pemerintahan Gampong Pulo dan sebagainya. Kita laporkan. Nah, ini surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Badan Kesehatan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat. Di sini dijelaskan nama organisasinya, Yayasan Diniyah Islamiyah Masjid Baitur Rahman Propok, bidang keagamaan dan sosial. Oh, lalu ada. Kalau izin terdaftarnya? Kita pakai. Nah, ini sebelumnya sudah diakreditasi peringkatnya C di 2018. Habis di Desember 2020. Oke. Sama dengan yang tadi. Sama dengan tadi. Ya, ini dari Kemenkumham. Susunan panti pengurus. Ini sesuai dengan yang ada di struktur organisasi tadi Pak Iya. Ustadz ya. Ini yayasan dari yayasan. Oh, yayasannya. Turunannya ke panti. Iya. Jadi yayasan turunannya ke panti ya. Kalau ini susunan yayasannya. Yayasannya. Yayasan Oke. nggak bisa kita tampilkan. Iya. Ini Kemenkumhamnya ya. Fisik, surat izin kerjanya di depan lagi. Ini apa? Ini yang surat tadi. keterangan yang tadi. Yang tadi. Ada fisiknya ada di depan. Nah ini dia Pak. Ya. Ini dia izin dari izin mungkin agak beda-beda Pak. Nah di sini surat izin kegiatannya kayak surat tanda operasional sebenarnya. Iya. Masing-masing wilayah berbeda. Di sini yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Jadi Dinsos Kabupaten Aceh Utara merekomendasikan ya untuk dikeluarkan surat ini ya. Iya. Sebenarnya bunyinya jenis kegiatan pembinaan dan penyantunan anak yatim piatu dan anak terlantar dalam panti. Iya. Berlaku 31 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2021. Gitu. Oleh Sofyan. Ya, sudah habis. Jadi panti ini sudah pernah di Akre di 2018 dengan peringkat C. Iya. Sekarang sedang melakukan perpanjangan istilahnya ya, di visit ulang. Apakah nanti hasilnya lebih baik atau meningkat atau tetap di C? Kita kan tadi sudah melihat melakukan observasi dan melakukan wawancara. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Asesor Pak Wiryanta. Sama kayak Oke. Ini apa dapur ya? Dapur ini. Dapur. Yang masak ada Memang ada khusus. banyak khususan yang masak.